Oke, ini materi yang akan kita bahas pada pertemuan pada hari ini, yaitu tentang pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Adapun pembahasan materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan pada pagi hari ini ialah tentang analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Materi pertama, yaitu kita akan bahas tentang pengaruh transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Terus pembagiannya itu ada transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal. Oke, sebelumnya ini adalah aturan pencatatan akun ataupun mekanisme debit dan kredit. Yaitu ada akun aktiva, itu terbagi atau termasuk dalam debit ya. Dan saldo normal atau akhirnya juga termasuk dalam debit. Selanjutnya itu ada utang. Utang itu termasuk pada kredit. Dan saldo normal ataupun akhirnya juga pada kredit. Dan itu ada modal. Modal juga termasuk dalam kredit. Saldo normal atau akhirnya juga kredit. Dan yang keempat itu ada free float. Free float itu termasuk dalam debit ya. Pendapatan itu termasuk pada kredit, dan beban itu pada debit. Oke, bagi yang punya buku ekonomi ini, ya, Ibu ngambil dari sini aja materinya, bisa sambil dibaca. Yaitu kita akan bahas tentang analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Di sini ada ilustrasi, yaitu tentang perusahaan Ardantor and Trevlon membeli mobil secara kredit untuk mengganti mobil yang rusak. Transaksi ini akan berpengaruh terhadap akun kas, peralatan, dan juga utang. Pada ilustrasi di atas, pencatatan setiap transaksi mempengaruhi keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Pengaruh tersebut dapat mengubah dua akun persamaan dasar akuntansi, yaitu akun harta dan utang. Persamaan dasar akuntansi merupakan awal pencatatan akuntansi dengan sistem berpasangan. Oke, bisa dilihat di sini ada pengaruh transaksi dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Contohnya itu pembelian harta secara tunai. Contohnya, misalnya kita sedang membeli kendaraan itu sebesar 150 juta. Jadi, transaksi itu berpengaruh terhadap akun kendaraan dan juga kas. Ya. Kendaraan itu berada di sebelah debit dan kas itu berada di sebelah kredit. Oke. Sampai yang di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum Ibu lanjut ke materi selanjutnya ini. Ada yang masih belum paham tidak? Kenapa kendaraan itu masuk di debit, sedangkan kas itu termasuk di kredit? Sudah paham? Ada yang masih belum paham tidak? Tentang kenapa dua akun ini berpengaruh terhadap transaksi yang ada.
Oke, selanjutnya itu ada transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta, yaitu tentang penerimaan piutang usaha. Misalnya, menerima pembayaran piutang usaha itu sebesar 15 juta, sehingga akan berpengaruh terhadap transaksi kas dan piutang usaha. Kenapa kas itu berada di sebelah debit, sedangkan piutang usaha itu berada di sebelah kredit? Itu kita menerima hasil pembayaran piutang usaha. Artinya, kita memperoleh uang dan itu masuk ke dalam akun kas kita. Sedangkan piutang usaha itu berkurang karena sudah dibayarkan oleh yang membayar tentang piutang usaha tersebut. Jadi seperti itu ya, kenapa akun kas dan piutang usaha itu berpengaruh terhadap transaksi yang ada tersebut. Sampai di sini ada yang masih kurang atau masih belum paham? Bagi yang belum paham bisa disampaikan. Selanjutnya yaitu transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta juga, yaitu tentang penjualan harta secara tunai. Misalnya sebuah perusahaan itu menjual peralatan kantor sebesar 52 juta rupiah. Sehingga akun yang berpengaruh yaitu akun kas dan juga akun peralatan. Selanjutnya itu ada transaksi yang melibatkan perubahan harta dengan hutang, yaitu pembelian harta secara kredit. Misalnya pembelian peralatan kantor itu senilai 93 juta rupiah. Sehingga transaksi yang berpengaruh yaitu peralatan dan hutang. Peralatan itu berada di sebelah debit, sedangkan hutang itu berada di sebelah kredit. Sampai sini ada yang masih belum paham tidak tentang transaksi yang ada? Kalau masih bingung, Bu, huh? Kenapa peralatan masuk ke debit, Bu? Yang mana? Ini. Iya. Oke. Di sini kita melakukan transaksi yaitu pembelian harta secara kredit. Ya. Artinya kita membeli harta itu ngutang. Ya kan? Jadi kita mengeluarkan uang, itu artinya kita mengeluarkan uang itu sebagai hutang kita. Hutang itu dikredit dan peralatan itu bertambah. Jadi harta kita bertambah yaitu peralatan. Sedangkan kasnya itu tadi, itu adalah hutang. Sehingga hutang itu masuk di sebelah kredit. Ya. Jadi kenapa di debit, Bu, peralatan gitu kan? Karena kita membelinya dengan cara hutang, bukan secara tunai. Ya. Yusuf yang bertanya. Sampai sini masih kurang paham atau bagaimana, Yusuf? Misal nih, Yusuf membeli peralatan kantor. Tapi bukan secara cash. Kita ngutang. Yusuf tidak membawa uang sama sekali ke sebuah toko peralatan itu. Ya. Jadi Yusuf mendapatkan peralatan yang Yusuf inginkan, tapi transaksi yang kas itu menjadi hutang. Jadi Yusuf tidak mengeluarkan uang sama sekali, sehingga ditulis itu di sebelah kredit.
Dan di debitnya Yusuf mendapatkan peralatan, artinya peralatan yang Yusuf inginkan itu bertambah. Ya, itu kalau kredit. Ya. Sampai sini ngerti Yusuf? Paham, Bu. Paham. Ya. Kenapa itu peralatan itu tadi? Ini secara kredit. Ya, kalau kredit kita tidak mengeluarkan uang cash. Ya. Tetapi kita mengeluarkan utang kepada yang penjual peralatan tersebut. Kita mendapatkan peralatannya, artinya peralatan kita bertambah. Kreditnya juga kita bertambah. Ya. Karena hutang kan memang dikredit. Kalau banyak utangnya di sebelah kredit, berarti utang kita semakin bertambah. Ya. Sampai sini bisa dimengerti, Yusuf? Bisa, Atau Bu. masih bingung? Atau masih bingung, Yusuf? Agak bingung tapi nggak tahu di mananya gitu loh. Oke, nanti kalau misalnya masih bingung, bisa tanyakan dengan Ibu. Ya. Di mana letak bingungnya Yusuf? Oke, selanjutnya ada transaksi yang melibatkan perubahan harta dengan utang juga. Misalnya, untuk menambah modal, perusahaan meminjam uang di bank sebesar 180 juta rupiah. Itu akan berpengaruh terhadap kas, itu di sebelah debit, dan utang di sebelah kredit. Ya. Sampai sini masih ada yang bingung? Yusuf masih bingung, ini kenapa kas berada di debit? Oke, ilustrasikan ya. Misal nih, Ibu mau pinjam uang untuk modal usaha, itu di bank. Ya, sebesar 180 juta rupiah. Artinya, Ibu mendapatkan uang, ya kan, sebesar 180 juta rupiah. Uang tersebut akan menambah kas untuk modal usaha Ibu. Ya. Sedangkan utang usaha itu ada di kredit. Ya kan? Jadi, Ibu kan utang. Artinya utang Ibu juga bertambah. Nah, dari transaksi ini, maka akun yang berpengaruh itu adalah akun kas dan juga utang Ibu di bank. Ya. Sampai sini ada yang masih belum paham? Kalau yang belum paham bisa ditanyakan langsung dengan Ibu. Letak kesulitannya di mana? Yusuf paham? Oke, selanjutnya masih tentang pembelian harta secara kredit. Yaitu membayar utang usaha. Nah, ini bedanya tadi kita meminjam dan membayar utang usaha ya. Yang tadi itu kas berada di sebelah debit. Ya. Artinya uang kita bertambah untuk kas. Ya. Ini kalau kita memperoleh pinjaman atau kita meminjam utang di bank ataupun pada kreditur. Ya. Kalau untuk membayar utang usaha, itu kebalikannya. Utang bank, itu kita berada di sebelah debit,
dan kas itu berada di sebelah kredit. Bu, kenapa bisa Bu utang bank berada di sebelah debit dan kas berada di kredit? Ya. Jadi yang namanya kita membayar utang usaha ataupun utang pinjaman kepada bank atau kreditur, namanya kita membayar, kita mengeluarkan uang kan untuk membayarnya. Jadi utang akan berkurang apabila berada di sebelah debit. Ya. Dan kas, kenapa Bu bisa berada di sebelah kredit? Karena kita membayarkan utang kita, artinya kita mengeluarkan uang untuk membayar utang kita. Ya. Berbeda dengan yang sebelumnya. Kita meminjam. Kalau kita meminjam, artinya uang kas kita bertambah, utang kita juga bertambah. Ya. Itu kalau meminjam. Kalau kita membayar, utang kita berkurang, kas kita juga berkurang. Ya. Misal deh kayak seperti kalian minjam uang sama teman kalian. Awalnya minjam tuh. Ya kan? Artinya kalian memiliki uang kan? Dan utang kalian juga bertambah. Sama halnya seperti itu kalau kita meminjam utang di bank, uang kita bertambah, utang kita juga bertambah. Oke. Tapi kalau misalnya kalian membayar utang kalian kepada teman kalian, artinya kalian mengeluarkan cash dong untuk membayar utang kalian tersebut. Setelah kalian keluarkan uang itu, maka utang kalian juga akan berkurang. Ya. Seperti itu transaksinya. Oke. Selanjutnya itu ada transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal, yaitu investasi yang dilakukan oleh pemilik modal. Ya. Misalnya pemilik perusahaan menyetor uang ke perusahaan itu sebesar 185 juta rupiah. Maka akun yang berpengaruh yaitu kas dan juga modal. Modal memang aturannya berada di sebelah kredit. Ya. Jadi seorang pemilik perusahaan itu menyetorkan uang nih ke perusahaan untuk sebagai modal. Artinya dia menambah modalnya kan, dan kasnya juga bertambah. Maka akun yang berpengaruh yaitu akun kas dan juga akun modal terhadap perubahan harta dengan modal. Ya. Dan selanjutnya itu ada transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal juga, yaitu memperoleh pendapatan. Misalnya itu perusahaan menerima pendapatan atas jasa dalam usahanya itu sebesar 17 juta rupiah. Maka transaksi yang berpengaruh yaitu kas dengan modal. Yang namanya perusahaan itu menerima pendapatan atas jasa ataupun apapun itu, yang namanya kita menerima pasti mempengaruhi yaitu akun kas dan juga modal. Ya. Artinya uang kas kita bertambah, modal kita juga bertambah jika kita memperoleh pendapatan. Ya. Oke. Sampai di sini apakah bisa dimengerti? Atau masih belum ada yang paham untuk materinya? Bisa ditanyakan? Kalau masih bingung, tolong tanyakan ya. Soalnya nanti kita akan coba bahas untuk analisa transaksi. Oke, kita bisa keluar dulu nanti. Ibu share linknya sama Kevin ya. Ya, Bu. Oke, kita keluar sebentar ya, Vin ya.